Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, "Mah, Gara pulang dulu." "Iya, Nina pasti nyariin. Masa pengantin baru jauh-jauhan? Nitip salam buat Kak Nina dan ibunya ya." "Iya, Mah, Gara ke atas dulu, mau pamit sama Gendis." "Dis, Gendis." Saat masuk kamar sang adik, Gara menatap adiknya. Gendis langsung berwajah murung. Ia juga membuang muka, enggan melihat ke arah sang kakak. "Mas pulang dulu ya." Gendis hanya diam. "Kamu dengar Mas ngomong kan?" Barulah gadis tersebut menoleh. "Ya sudah, pulang aja. Mas memang lebih sayang Kanina," celetuk Gendis. Mendengar celetukan sang adik, Gara hanya bisa memijit kepalanya. Sebenarnya ada apa dengan Gendis? Mengapa dia begitu jealous pada istrinya? "Kan sudah Mas bilang, kalian berdua sama-sama Mas sayang. Lagian kenapa bawa-bawa Kanina segala?" Gara merasa jengah karena pembahasan yang sama selalu dipermasalahkan oleh sang adik. "Apa bagusnya wanita itu? Kenapa Mas menikahinya? Banyak gadis yang lebih baik di luar sana daripada Kanina yang hamil anak orang, tidak tahu ayahnya siapa," ketus Gendis dengan tak sopan. Hal itu membuat telinga Gara panas karena adiknya sendiri menjelek-jelekan istrinya. "Dis, jangan keterlaluan," ucap Gara dengan nada serius. "Gendis hanya bicara fakta, Mas." Gadis itu membela diri tanpa merasa bersalah. "Dia istri Mas, harusnya kamu bisa menjaga sikap kamu. Meski dia tidak di sini dan mendengar langsung, tapi Mas mendengarnya dengan jelas dan itu sangat tidak pantas. Sepertinya Mas Gara sudah termakan rayuannya. Dia bisa hamil begitu, harusnya Mas curiga. Sudah berapa pria yang tidur dengannya?" Plak! Dunia Gendis semakin hancur lebur ketika pria yang paling sayang padanya selama ini menampar pipinya. Hatinya sakit, bukan karena tamparan sang kakak, tapi sakit karena sang kakak membela Kanina dengan sebegitunya, hingga rela menampar adiknya sendiri yang hidup bertahun-tahun dengannya. Kecewa, gadis itu langsung keluar dari kamar. Ia berlari sembari mengusap pipinya yang basah. Sedangkan Gara, ia tertegun sembari melihat tangannya. Tangan yang biasanya membelai Gendis, kini malah melukai gadis itu. "Dis!" teriaknya ketika mendengar deru mobil yang semakin menjauh. "Loh, Gendis kemana lagi?" "Mah, Gara cari dia dulu." Gara pun langsung pergi tanpa bicara apapun pada sang mama. Di jalanan yang padat merayap karena masih pagi, semua kendaraan pun tumpah ruah di jalanan utama. Terlihat Gendis menyetir dengan emosional. Ia mengklakson tiap mobil yang menghalangi jalannya. "Tin, tin, tin." Gendis melakukan secara berulang hingga membuat beberapa pengguna membuka kaca mobil dan memarahi dirinya. Makin sakitlah hati Gendis. Ia menyetir sambil menangis hingga nekat ketika berada di lampu merah dan saat mobil harus berhenti, dengan sengaja ia menjalankan kendaraan yang ia kendarai tersebut. Brak! Rumah sakit Mitra Persada. Terlihat Gara sedang mondar-mandir di depan sebuah UGD. "Gara! Ma! Apa yang terjadi? Kenapa bisa Gendis begini?" "Ini salah Gara, Ma." Terlihat sekali Gara sangat menyesal, sedangkan sang mama wanita itu terlihat gelisah menunggu kabar selanjutnya. Jakarta. Di sebuah ruangan yang dingin, sedingin hati pria yang sedang berdiri menatap pemandangan gedung di luar sana. "Tuan, ini informasi yang Tuan minta." Alung menoleh, kemudian menuju meja di mana Pak Raffi sudah meletakkan hasil pemeriksaan pria tersebut. "Terima kasih," ucap Alung tanpa ekspresi. Pak Raffi pun mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Setelah tidak ada seorang pun di sana, Alung mencoba membaca informasi itu dengan seksama. Ia memejamkan mata sejenak, kemudian kembali mengingat kejadian malam itu. Betapa sadisnya ia dulu. Alung merasa pasti sulit bagi gadis bernama Kanina itu menjalani masa-masa sulitnya. Cukup lama ia bergelut dengan kenyataan yang baru ia ketahui tentang kelahiran seorang putra tanpa ayah. Salinan catatan kelahiran altar yang hanya tertera nama ibunya.
membuat Alung yakin itu pasti hasil dari perbuatannya dulu. Lalu ia harus bagaimana? Apalagi Kanina sudah menikah, sudah mendapat keluarga baru, dan sepertinya sudah sangat bahagia. Dengan menghela nafas berat, Alung menghancurkan kertas itu, melemparnya ke tong sampah. Ia putuskan akan menutup mata, menghindari Kanina, karena tidak ingin mengusik wanita yang sudah terlihat bahagia dengan keluarga barunya. Ketika malam menjelang, Alung sudah sampai di rumahnya. Saat akan turun dari mobil, tiba-tiba suara ambulan terdengar mendekat. Mobil ambulan itu kemudian berhenti tepat di sebelahnya. Bingung, Alung pun ikut masuk bersama petugas ambulan. "Ada apa ini? Kenapa kalian di sini? Siapa yang memanggil?" Alung tidak percaya lagi ketika sang mama diangkat dan didorong masuk ke mobil ambulan. "Pah, mama kenapa, Pah?" tanya Alung panik. "Mama jatuh. Papa masuk mobil dulu." Dengan spontan, Alung pun ikut masuk mobil ambulan. Wiu, wiu, wiu. Ambulan itu terus maju, membelah kerumunan jalanan ibu kota yang macet parah. Sirine yang nyaring membuat kendaraan di depannya perlahan minggir. "Mah, bangun, Mah." Alung memeluk tubuh mamanya yang masih belum sadar. Bila malam ini sang mama bisa melewati masa kritisnya, mungkin mamanya akan selamat. Tapi jika malam ini sang mama belum bangun, mungkin harapan mereka sangat tipis. Alung yang seolah takut kehilangan lagi setelah kematian kakak pertamanya, ia memeluk erat tubuh sang mama, berharap mamanya tidak pergi seperti sang kakak. "Mah, buka mata mama. Mama harus sehat lagi. Mama harus lihat cucu mama." 3 hari kemudian, "Nin, Gara kok belum pulang?" tanya Bu Lastri pada Kanina yang terlihat sejak tadi mengintip keluar jendela. 2 malam ini Gara memang tidur di rumah sakit. Suaminya pulang hanya untuk ganti pakaian dan langsung balik lagi. Bicara sebentar lalu kembali menjaga Gendis yang masih terbaring lemah karena kecelakaan. "Malam ini pulang kok, Bu. Mas Gara sudah telepon tadi dan Gendis sudah agak mendingan." Meski Gara bilang akan pulang, tapi hati Kanina masih gelisah. Ia bukannya tidak tahu, Kanina malah paham betul bagaimana Gendis tidak menyukainya sejak dulu. Tatapan benci dan pandangan kurang mengenakan sering ia dapat dari iparnya tersebut. Namun karena kebaikan hati Gara dan Bu Sadewo, Kanina tidak masalah. Mungkin wajar Gendis tidak menyukainya karena status mereka yang berbeda. Gendis lahir dari keluarga terpandang dan berpendidikan, sedangkan dirinya, Kanina, bukannya berkecil hati, hanya saja ia sadar diri, hanya gadis sederhana. Apalagi kala itu status gadis tapi sedang hamil, pasti orang-orang menatapnya dengan hina dan Kanina hanya bisa pasrah. Rumah sakit Medika Persada. "Mumpung Gendis tidur, sudah kamu pulang saja, Kanina pasti nyariin," bisik Bu Sadewo saat melihat Gara yang tidak tega melihat adiknya. Bahkan tangannya masih dipegang erat oleh adiknya itu, padahal sudah tertidur lelap. Dengan hati-hati Gara menarik tangannya agar gadis itu tidak kembali merajuk dan berulah, karena ia harus pulang, sudah kangen sama Altar dan juga ibunya Altar. "Mah, Gara pulang dulu." Bu Sadewo mengangguk, ia juga mengibaskan tangannya agar Gara cepat keluar dari sana. Kini wanita paruh baya itu menyesal karena terlalu lunak dan memanjakan Gendis hingga kejadian seperti ini terjadi. Ia sempat tidak percaya mengapa Gendis bisa bicara sekejam itu pada Gara mengenai menantunya. Bukannya mereka sama-sama wanita, tapi Gara tidak mungkin mengarang cerita. Mau memarahi Gendis itu tak mungkin, apalagi anaknya itu habis kecelakaan. Bu Sadewo merasa serba salah. Akhirnya ia tidak membahasnya lagi. Yang penting Gendis pulih dulu. Nanti kalau sudah baikan, ia akan bicara baik-baik pada putrinya itu. Ketika mendengar deru mobil, Kanina buru-buru keluar kamar. Ia merapikan rambut dan bajunya sebentar. Mau ketemu Gara mendadak jadi gugup.
pengantin baru. Beberapa hari ditinggal gara-gara harus menjaga sang adik di rumah sakit. Klek, wajah Gara menyembul dari balik pintu saat Kanina membukanya. "Belum tidur?" tanya Gara basa-basi. Kanina hanya menggeleng, kemudian menawarkan kopi pada suaminya itu. "Mau Kanina bikinin kopi, Mas?" "Gak usah, mau tidur saja. Capek tidur di rumah sakit." Untuk sesaat keduanya terdiam, sama-sama bingung mau ngomong apa. "Alta rewel gak waktu Mas di rumah sakit?" Kanina tersenyum tipis dan menggeleng pelan, sedangkan Gara melihat Kanina yang tersenyum seperti itu membuatnya gemas. Refleks tangannya menarik hidung Kanina, makin malulah Kanina. "Sudah pulang?" tanya Mbak Roh yang keluar dari kamar. "Iya Mbak, baru saja sampai." "Bagaimana kondisinya?" "Besok sudah boleh pulang Mbak." "Alhamdulillah." "Kami permisi dulu Mbak." Gara pun meraih tangan Kanina dan mengajak wanita itu masuk kamar.